Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Tim Dims. Di video kali ini gue itu nggak nge-review apa-apa, cuman konten buat beli laptop di tahun 2021 ini. Kebutuhannya itu untuk gaming dan juga editing pastinya. Kebetulan laptop yang gue mau beli ini itu adalah untuk berproduktivitas sehari-hari dan tentunya itu bisa buat gue bawa kemana-mana. Kalau lagi pas di luar itu gue bisa ngedit di mana aja, atau pas lagi ketemu klien itu di luar jadi bisa nunjukin hasilnya. Sebenarnya kalau untuk gaming ya, itu sebenarnya gue tuh jarang banget untuk main game. Jadi yang paling utama yang gue cari itu untuk ngedit. Ya, jadi awalnya gue itu beli laptop ini untuk budgetnya itu ya nggak gede-gede banget ya sebenarnya. Itu di kisaran 20 jutaan aja untuk budgetnya. Nah, akhirnya gue ketemu sama beberapa calon-calon laptop yang gue cari dari berbagai brand. Jadi nggak berbagai brand juga sih, cuma 2 brand aja yang gue masuk untuk kategori gue. Nah, di sini ada Acer dan Asus. Itu Acer dengan seri Nitro 5 itu ada 2 opsi dengan spesifikasi prosesornya i7 11800H, RAM-nya itu 16GB, SSD-nya 512GB, GPU-nya pakai RTX 3050 Ti, layarnya itu 15,6 inci, layarnya juga itu udah 144Hz, IPS panel, itu dibanderol di harga 18 jutaan. Terus ada yang satu lagi, ini Nitro 5 juga ya, dengan prosesor Ryzen 7 5800H, RAM-nya 16GB, SSD atau storage-nya itu 512GB, GPU-nya RTX 3060. Nah, layarnya ini sama ya kayak tadi, itu 15,6 inci dan 144Hz. Itu harganya dibanderol di harga 19 juta pas ya. Nah, kalau dari kedua yang tadi gue sebutin, gue pastinya pilih untuk yang Ryzen 7 dan juga RTX 3060 yang harganya 19 juta. Ya, tapi sayangnya desain dari Acer Nitro 5 ini desainnya itu standar banget. Terus keyboardnya itu full size. Gue nggak begitu suka sama keyboard full size untuk laptop, karena kalau full size itu pasti kecil-kecil gitu ya keyboardnya. Bukan keyboardnya, keycaps-nya. Nah, terus juga ya kelebihannya ada RGB-nya aja. Terus penampilannya itu mirip-mirip kayak versi yang sebelum-sebelumnya. Apalagi dimensi laptop Nitro 5 ini gede banget, yang akhirnya gue nggak jadi pilih ini laptop ya. Tapi kalau dari segi performa, pastinya gue bakalan pilih ini sih, secara RTX 3060 ya kan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau untuk dari Asus nih, pilihannya itu ada banyak sebenarnya. Itu ada Asus TUF, Asus ROG, Asus Zephyrus G14, G14 ya, terus Asus VivoBook, sama Asus ZenBook Pro Duo. Oke, kita mulai dari Asus TUF. Nah, itu ada seri A15 ya, dengan spesifikasi Ryzen 7 5800H, RAM 8GB, SSD 512GB, RTX 3060, layarnya 15,6 inci dan 144Hz. Keyboardnya itu full size dan ini dibanderol di harga 20 juta. Ya, kenapa RAM-nya ini masih dapat yang 8GB? Kenapa nggak 16GB aja gitu sekalian? Jadinya gue nggak jadi pilih ini karena penampilannya juga itu gede, terus keyboardnya full size, terus desainnya itu biasa banget. Kalau kita ngomongin value for money, sebenarnya ini kurang ya. Kecuali RAM-nya dapat yang 16GB, ini oke. Oke, lanjut. Di sini ada Asus TUF Dash F15. Ini laptop seri terbaru dari Asus yang menurut gua ini juga salah satu pilihan gua juga sih. Dengan spesifikasi prosesornya i7 11370H, RAM-nya 16GB, SSD-nya 512GB, RTX 3050 Ti ya, itu ya. Terus itu keyboardnya mantep juga tanpa numpad, layarnya 15,6 inci, IPS panel, dan 144Hz. Laptop ini dibanderol di harga 18,5 juta yang lebih murah dari Asus TUF A15 tadi. Pastinya gue pilih ini, karena laptop ini juga keluaran terbaru ya. Jadi ya secara pasti bagusan ini. Oke, lanjut. Kalau untuk Asus VivoBook sama ZenBook Pro Duo sih sebenarnya ya, itu gue kurang minat karena GPU-nya itu masih belum RTX ataupun GTX.
Tapi sebenarnya kalau untuk yang di bawah-bawah sih, VivoBook sama ZenBook Pro Duo itu oke. Soalnya itu tipis banget, dia parah banget sih, enak kalau dibawa-bawa gitu kan. Nah, kalau seri terbaru dari ZenBook Pro Duo itu ada, itu keren banget. Ya, pakai RTX, cuman harganya itu selangit. Jadi out of budget. Kalau gue budgetnya ada kayak 35 juta atau 40 juta, gue pasti pilih itu sih. The best banget. Oke, lanjut. Itu selanjutnya ada Asus Zephyrus G14. Nah, laptop ini sebenarnya udah pernah gue review juga, ya itu seri yang paling tingginya, pakai RTX 2060, harganya itu kalau nggak salah 35 jutaan pada waktu itu. Nah, terus sekarang harganya itu turun udah 25 jutaan ya sekarang, karena laptop-laptop sekarang udah pakai GPU yang terbaru yaitu RTX 3000 series kan. Pastinya dia turun harganya. Ya ada sih sebenarnya kalau untuk G14 ya G14 sekarang itu harganya udah ada yang 20 juta ke bawah, tapi itu masih pakai GTX 1650. Itu harganya 17,8 juta. Nah, tapi G14 itu ada yang terbarunya juga pakai RTX 3050, RAM-nya 8GB, pakai prosesor Ryzen 7 5800H, itu di harga 20,3 juta. Gue nggak pilih itu ya, karena budgetnya di atas 20 juta. Oke, tapi itu masih pakai RTX 3050, terus RAM-nya masih 8GB, yang dimana ya kalian pasti harus upgrade lagi ke 16GB. Secara untuk editing minimal untuk laptop ya, 16GB untuk laptop. Tapi kalau urusan estetik, oke lah parah sih. G14 itu pokoknya paling the best. Ada anime matrixnya di belakangnya sini ya, pokoknya keren banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir ini ada Asus ROG G15 sama G17. Nah, itu oke juga sih. Spesifikasinya prosesornya itu menggunakan Ryzen 7 5800H, terus RAM-nya sudah 16GB, SSD 512GB, RTX 3050 Ti, keyboardnya RGB tanpa numpad. Ini yang gua cari tanpa numpad ya. Terus ini layarnya juga 15,6 inci, IPS panel, dan 144 Hz. G15 sama G17 sebenarnya speknya itu sama aja, cuma perbedaannya hanya di keyboard yang full size dan layarnya itu lebih besar dari G15 yaitu 17,3 inci. Nah, harganya juga itu lebih mahal G17 sih. Dari kedua laptop G15 dan G17 ini, dari ROG, gue naksir sama G15. Yang harganya itu dibanderol di harga 20 juta pas untuk sekarang. Nah, pas gue beli itu harganya diskon ya, jadi 19,3 juta. Dapat cashback 400.000 lagi, jadi jatuhnya dapat harga 18,9 juta. Nah, kebetulan gue itu voting di Instagram gue pada waktu itu, dan vote-nya itu rata-rata ke Asus ROG G15 ini. Nah, jadi gue langsung beli aja pada saat itu, dan kebetulan nanti cashbacknya ini akan gue pakai buat beli mouse wireless. Nah, nanti reviewnya ada di video selanjutnya. Oke, kita langsung aja unboxing Asus ROG G15. Kebetulan barangnya udah datang. Oke. Ya, ini adalah laptopnya, ada packing kayu, dan ini murah banget ya. Packing kayunya tuh cuma Rp1.000, jadi bisa dibilang free packing kayu. Dan oke, kita langsung aja buka kayunya ini terlebih dahulu, kita skip aja ya. Oke, dan by the way, ya karena gue di luar Pulau Jawa, dan kalau untuk pengirimannya pakai packing kayu gitu kan, ongkos kirimnya itu harganya berapa ya kemarin tuh ya? 152 ribuan. Yaitu dalam waktu 1 minggu gua nunggunya setelah hasil voting dari kalian yang dari Instagram. Kalau kalian ngikutin Instagram story gua pasti kalian tahu ya. Ya, setelah seminggu dan ternyata gua kebalik. Sebentar. Ya, setelah seminggu itu jadi ya udah. Bisa aja sebenarnya untuk 3 hari itu harganya gila banget sih harganya. Untuk ongkos kirimnya aja dengan ukuran sebesar tadi ya, itu 500 ribuan. Tapi lumayan lah kalau 500 ribuan ya, berasa juga gitu kan. Oke, kita singkirin dulu. Ya, ini adalah laptop dari Asus ROG ya. Ya, untuk packaging dari kotaknya sih oke juga gitu kan. Dan semuanya masih tersegel ya.
Nah, ini masih ada segel dari Asusnya. Dan coba kita lihat nanti dalamnya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Apakah ada macam-macam? Oke. Anyway, ini adalah konten unboxing ya. Jadi kalau editannya ngasal-ngasal aja, jadi ya udah mohon dimaklumin ya. Oke, jadi isinya itu ada sebuah laptop Asus ROG. Setelah itu kita akan mendapatkan free sebuah backpack dari Asus ROG juga ya. Iya. Oke ini. Oke, kosong semuanya. Nah, kita tutup dulu boxnya. Nah, ini adalah sebuah laptop. Aduh, kotor banget ya. Nggak apa-apa lah, kita skip. Ini adalah packaging dari Asus ROG ya, ROG Strix. Di sini untuk packagingnya keren banget untuk boxnya. Terus di sini juga sampai detail-detailnya itu ROG yang kecil-kecil seperti itu. Ini keren banget sih. Nah, isinya, let me introduce Asus ROG. Oke, ini adalah laptop dari Asus ROG. Ya, masih diplastikin ya ternyata. Oke, dan kita langsung buka aja plastiknya. Ya, ini adalah Asus ROG Strix ya, dengan layar 15 inchinya yang menurut gue pas banget untuk dipegang dan dibawa juga. Dan ya, coba kita buka dulu. Oke, di boxnya itu ada ya manual book dari Asus ROG. Oke, kita ke kotak selanjutnya. Di satunya ini ada apa ya? Ya, kosong. Di sini ada kayak sih charger. Wow, ini dia. Ya, ini chargingnya. Ini agak besar sih chargingnya ya. Ukuran gue kayak handphone aja tuh. Kayak handphone. Sorry, ini gue bandingin sama handphone iPhone gue ya. Tuh. Ukurannya mirip, cuman lebih slim. HP gue tentunya, maksudnya ukuran ini ya. Ya, cukup tebal, tapi ini keren sih. Kita lanjut. Ini untuk adapternya. Ya, video kali ini adalah video unboxing, jadi bukan video review full. Nanti untuk video review fullnya ada di video-video selanjutnya, jadi kalian tinggal tungguin aja. Oke, nah jadi bagi kalian yang memiliki pendapat lain antara pemilihan laptop, ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Laptop mana yang menurut kalian itu lebih worth it untuk kalian beli di budget 20 jutaan. Dah, ini kacamata turun-turun mulu. Oke, bagi kalian yang suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian. Gua pamit undur diri, gua Dimas, see you on the next video.